Ya Tuhanku, jaramu hapus semua dosaku, bilurmu sembuhkan sakitku, ku bersyukur Tuhan. Ajaib dan mulialah namamu, semua lutut kan bertelut padamu, lidah pun mengaku Kau Tuhan, ku diselamatkan. Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu, hidupku serahkan padamu, ku bersyukur sekarang. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Yesua, Masya Tuhanku, darahmu hapus semua dosaku, bilurmu sembuhkan sakitku, ku bersyukur Tuhan. Ajaib dan mulialah namamu, semua lutut kan bertelut padamu, lidah pun mengaku Kau Tuhan, ku diselamatkan. Yesua, 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 ku sembah, ku puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang. Yesua, Yesua, ku sembah, ku puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini dari awal, katakan.
hidupku serahkan padamu, pakai Yesus aku sembahku, puji namamu, hidupku serahkan padamu, pakai aku sekarang, pakai aku sekarang, aku sekarang. Terus berkata-kata dalam hadiratnya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami, Tuhan. Engkau teramat baik dalam hidup kami.
Mari segenap hatimu katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus Kau segalanya. Dalam nama Yesus. Sekarang ini mari dengan segenap hatimu katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku. Sekali katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizat-Mu, Yesus. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Sayang-Mu melimpah. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Anugerah-Mu bagiku, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Besar, besar kasih setia-Mu. Ku percaya padamu. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Oh, Hosana, Hosana,
be lifted higher, be lifted higher. Let our King you live. Let our King you live. Jesus, Jesus. Let our King you live. Sorakan haleluya. Yang mau bersuka cita bagi Yesus sama-sama katakan. Amin. Lebih dahsyat lagi sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebab kita percaya kasih-Nya tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Amin. Dari hari Ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau semua melompat bagi Yesus. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas. Lebih dahsyat lagi suaranya bagi Tuhan. Katakan. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Kamu tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Haleluya. Mari kita lambaikan tangan kita bagi Tuhan. Semuanya lambaikan, katakan. Lebih dahsyat lagi. Jemaat Tuhan sendiri katakan. Tak berkesudahan. Lebih dahsyat lagi suaranya bagi Tuhan. Come on, come on. Tangan-Mu yang perkasa. Amin. Yes. Semua bertepuk tangan di atas kepalanya semua. Come on. Kita bersuka cita bagi Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan. Setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Lebih dahsyat lagi suaranya bagi Tuhan. Hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku. Come on, semua. Tak berkesudahan
Sambil duduk katakan dahsyat Engkau Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Percaya pada saat engkau menyanyikan ini, ada mujizat terjadi. Mari segenap hatimu katakan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Mari jemaat Tuhan sendiri angkat pujian ini. Percaya ada mujizat. Sama-sama katakan. Dalam nama, dengan imanmu katakan, pasti terjadi. Dengan iman katakan, dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan suara yang lebih keras lagi. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulih. Nama Yesus, Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Ini hari mujizat bagimu. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkan. Berserulah di dalam nama Yesus. Ada
kesembuhan di dalam nama Yesus. Ada pemulihan di dalam nama Yesus. Lebih keras lagi, angkat suaramu, katakan nama Yesus. Nama mari sembah Dia. Nama Yesus, nama yang sembuh. Nama Yesus, nama yang pulihkanku. Yesus, nama yang berkuasa. Dalam nama Yesus, oh, haleluya, oh, Yesus, ada mujizat disembuhkan. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Nama Yesus. Yang ada mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu. Mari semua lambaikan tanganmu bagi Yesus. Ini hari mujizat. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari lambaikan tanganmu bagi Yesus. Haleluya. Curahkanlah
ini, di tempat ini. mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Amin. Amin. Luar biasa. Di dalam nama Yesus ada mujizat. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kekuatan, ada pemulihan. Segala yang luar biasa ada di dalam nama Yesua HaMashiach. Amin. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Terima kasih ketika kami memuji-Mu, ketika kami menyembah-Mu, ketika kami naikkan segala hal di dalam melalui hidup kami, melalui hati kami untuk memuji dan memuliakan Engkau, untuk menyerukan nama Yesus itu sendiri. Di dalam hidup kami memiliki Engkau, kami memiliki kemenangan, kami memiliki segala yang baik, yang sempurna yang Bapa berikan buat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, dengan otoritas dan kuasa yang ada padaku yang Kau berikan untuk menyatakan kebenaran-Mu melalui firman-Mu Bapa, firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau mengerjakan apa yang Engkau laksanakan melalui firman-Mu. Diberkati setiap jemaat di tempat ini ketika mendengarkan apa yang hamba sampaikan. Di dalam segala keterbatasan hamba menyampaikan Engkau yang tidak terbatas itu Bapa, yang memberikan pengertian kepada setiap jemaat-Mu di dalam nama Yesus HaMashiach. Terbuka telinga mereka mendengar seperti seorang murid. Terbuka setiap selubung-selubung yang membutakan mata rohani mereka, yang menutup mata rohani mereka untuk mereka tidak mengerti arti Yesus itu sendiri dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami dapat mengaplikasikan bahwa hidup kami tidak menjadi sia-sia ketika pengorbanan itu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus HaMashiach. Termeterai doa-doa ini dengan darah anak domba Yesus HaMashiach. Percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Tema sekarang adalah mujizat yang tidak terduga ya. Mujizat yang tidak terduga itu sebenarnya yang kita dapatkan adalah sumber mujizat itu sendiri, yaitu siapa? Yesua HaMashiach. Dia adalah mujizat yang luar biasa yang tidak pernah terduga yang dia berikan buat kita melalui keselamatannya. Kalau berkat ya, berkat-berkat materi itu hal yang kecil sekali dan jangan pernah takut kalau untuk hal itu pasti Tuhan berikan. Jadi tidak diragukan bahwa Tuhan bilang Tuhan akan mencukupkan kebutuhan ya, kebutuhan kalian saudara-saudara dan saya pasti Tuhan cukupkan, tidak akan pernah tidak. Tetapi jangan keinginan ya, alpat. Oke. Ya, saya akan bahas bagaimana kita hari-hari ini banyak ya kita mendengar orang menjadi mualaf ya. Orang begitu mudah meninggalkan Tuhan. Saya akan kupas bagaimana ekstrimnya Yesus memberikan kasih-Nya buat kita. Ketika kita melihat gambaran ini, kita ceritakan seluruhnya kepada anak-anak kita, mungkin keturunan-keturunan kita untuk tidak pernah meninggalkan Tuhan. Saya kadang-kadang sedih melihat itu. Tetapi hari-hari ini gereja Tuhan harusnya banyak sekali dengungkan tentang pengorbanan Tuhan. Bukan hanya kematiannya di kayu salib, tetapi banyak hal yang dia lakukan. Bukan hanya mujizat atau kesembuhan, bukan hanya itu, tetapi adalah pribadi Yesus itu sendiri yang diberikan buat kita. Untuk kita renungkan sama-sama, untuk anak-anak juga, remaja-remaja tidak mudah meninggalkan Tuhan karena jodoh, ya mungkin karena harta, karena wanita, karena tahta. Tetapi tetap berpegang teguh kepada Yesua HaMashiach itu sendiri. Keselamatan yang tidak tergoyahkan. Ya, saya akan bahas tentang bagaimana ekstrimnya Tuhan menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Satu hal yang saudara harus ketahui, bahwa tidak ada Tuhan lain dalam agama manapun yang mau berkorban dan mati bagi dosa-dosa saudara dan saya. Pegang teguh itu, tidak ada satupun agama apapun Tuhannya yang mau mati dan berkorban buat kita. Pegang itu. Nah, kita akan nanti kupas sama-sama se-ekstrim apa. Ekstrimnya adalah mati di kayu salib, betul? Itu adalah target akhirnya. Target akhirnya adalah mati di kayu salib. Tetapi sebelum kematian di atas kayu salib kita banyak kalau kita kupas, nanti akan saya kupas satu-satu tentang bagaimana penderitaannya.
melalui firman di Taman Getsemani itu luar biasa. Ketika dia katakan hati saya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Nah itu satu hal yang sangat menyakitkan. Target akhirnya adalah penyalipan itu sendiri. Ya, Paulus, saya akan kupas di kitab Filipi. Paulus menuliskan kitab Filipi ini ketika dia di penjara. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Ya. Bagaimana kita melihat ekstrimnya Tuhan mengasihi kita, bukan hanya target akhirnya mati di kayu salib. Yuk kita sama-sama baca ya. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. 3, 2, 1. Biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu, sebagaimana yang ada dalam Kristus Yesus. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Ketika berada dalam rupa manusia, dia merendahkan diri dan menjadi taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dia mengosongkan ketuhanan dalam dirinya, ya, dia mengambil rupa seorang hamba, dia turun sebagai manusia. Lihat di sini taat sampai mati. Sama dengan kita. Pada akhirnya kita harus taat sampai mati, apapun yang menjadi resiko kita. Apapun yang menjadi tantangan kita ke depan, ya, tidak mudah untuk menghadapi ke depan. Banyak ya khilafah-khilafah, banyak hal yang kalau lihat di YouTube ya, bagaimana ada Paul Chang, pernah dengar? Paul Chang, ya mengerikan ya. Tetapi memang kadang saya bisa sepakat ada suara kenabian harus disampaikan. Seorang nabi harus keras. Bukan berarti dia menghina atau saya menyetujui kata-katanya ya, tetapi seorang nabi harus menyuarakan kenabiannya. Kadang seperti Yesus menghardik, hai Yesus, hai, waktu Petrus ya dikatakan dia bilang Tuhan harusnya kamu nggak disalibkan atau apa. Dia bilang apa, Tuhan bilang, hai iblis, diam. Apakah dia menghardik Petrusnya? Bukan, tetapi iblis. Dia katakan, hai orang Farisi ular beludak. Kadang kasar. Tetapi ketika kita mengambil sesuatu yang positif ya, kita melihat bagaimana kebenaran kebenaran. Contohnya, kalau kita lihat sebagai kekristenan, orang pikir agama Kristen ini sombong sekali ya. Kenapa saya katakan sombong? Yesus bilang gini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul? Sombong enggak? Kalau kita lihat sombong banget, hanya melalui Yesus aja bisa datang kepada Bapa ya. Emang gak ada yang lain? Yang gak ada kebenaran ya sombong. Selama itu kebenaran, nyatakan kebenarannya, gak penting orang katakan sombong. Saya selalu katakan, dia bilang, orang suka bilang, iya orang sombong banget. Yang gak ada yang sombong, selama itu kebenaran, tidak ada yang sombong. Saya harus sombong bahwa satu-satunya jalan adalah melalui Yesus. Orang pikir sombong banget kekristenan, tidak, itu kebenaran. Kebenaran tidak identik dengan kesombongan. Ya, tadi kita kupas yang Filipi tadi. Pikiran apa sih di ayat 5? Balik lagi. Biarkanlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu sebagaimana yang ada di dalam Kristus. Biarlah pikiran seperti ini ada di dalam kamu sebagaimana yang ada di dalam Kristus. Pikiran apa ya? Pikiran apa ya? Kita lihat pikiran apa nih? Pikiran Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kita lihat pikiran apa yang dimaksud. Apa yang harus dipikirkan. Selanjutnya ya 1 sampai 4. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya jika ada nasihat dalam Kristus, ada penghiburan oleh kasih, ada persekutuan dalam roh, ada belas kasihan dan kemurahan. Terus maka kamu menjadikan sukacitaku penuh karena kamu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, menjadi sehati sepikir, terus tanpa adanya persaingan atau keangkuhan, melainkan dengan kerendahan hati memikirkan yang lebih penting daripada dirinya sendiri. 4, janganlah kamu masing-masing hanya memperhatikan kepentingan dirimu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, pikiran apa yang Tuhan Yesus mau? Ya kan pikiran seperti ini yang sama dengan pikiran dia.
Jangan mementingkan diri sendiri. Coba deh kita lihat lagi, balik lagi ke satu tadi. Ini luar biasa sekali ya. Dia boleh turun, dia bilang hendaklah kamu punya pikiran sama dengan aku. Pikiran Kristus gitu loh. Aku sudah turun nih sebagai manusia, aku kosongkan ketuhanan dalam diriku. Aku ambil sebagai hamba, sebagai manusia turun ke dunia, taat sampai mati. Hendaklah kamu sama sepikir dengan aku. Pikiran apa yang Tuhan mau? Melalui tulisan Paulus, selanjutnya dia bilang ada nasihat Kristus di situ katanya. Ada penghiburan oleh kasih, ada persekutuan dalam roh, ada belas kasihan dan kemurahan. Ya, 2, maka kamu menjadikan sukacitaku penuh katanya, karena kamu memikirkan hal yang sama. Harus pikirkan yang sama seperti Kristus, sehingga apa yang sudah dia berikan buat kita ketika dia mengosongkan dirinya tidak menjadi sia-sia. Karena kamu memikirkan hal yang sama, memiliki kasih yang sama, ya kan? Menjadi sehati sepikir, tanpa adanya persaingan. Kadang seringkali kita hanya memikirkan diri kita sendiri ya. Karena seringkali kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Adanya persaingan di gereja Tuhan ya mungkin. Ya sebagai hamba-hamba Tuhan atau sebagai pengerja-pengerja ya. Ya terus waktu Pastor Yusak suruh saya untuk benar-benar ada di dalam satu organisasi, saya benar-benar menolak untuk itu. Kenapa? Bukan apa-apa ya. Dalam organisasi gereja ini kita harus dewasa ya. Kita harus dewasa, jangan saling bersaing. Jangan saling mau tampil atau menjatuhkan, tidak. Kita harus sehati, amin. Sehati sepikir. Sama seperti Kristus ajarkan kita. Jangan ada persaingan, kita adalah anak-anak Elohim. Sama-sama saling kita memberikan berkat kepada orang lain melalui hidup kita. Orang bisa melihat Kristus yang nyata dalam kehidupan kita. Jauhkan, tinggalkan persaingan-persaingan, iri hati, mementingkan diri sendiri. Supaya kita sama pikirannya dengan Kristus. Kristus juga mau seperti itu, dia sampai rela mengosongkan dirinya untuk itu. Supaya kita sehati sepikir. Gak ada persaingan, gak ada siapa lebih hebat, siapa yang lebih tampil, siapa yang lebih lebih tinggi jabatannya. Tidak ada, kita sama semua. Di dalam Kristus kita sama. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih canggih, yang lebih top, gak ada. Hanya satu, Kristus yang top dan luar biasa. Amin. Ya. Di situ kita sudah mengerti memiliki pikiran Kristus. Jadi harus ada perubahan di dalam diri kita sendiri. Bahwa saya ini milik Kristus, saya mau sama pikirannya seperti Kristus. Kalau enggak, jadi dia sayang, sia-sia dia mengosongkan. Ketika kita renungkan firman ini, enggak usah terlalu banyak, renungkan tentang pengorbanan Yesus melalui ayat ini. Luar biasa, enggak ada lagi keangkuhan dalam diri kita. Enggak ada lagi kesombongan dalam diri kita. Siapa kita? Ya, dia aja sebagai Tuhan, dia kosongkan ketuhanan dalam dirinya dia. Dia ambil rupa seorang hamba katanya, sampai taat sampai mati. Mau taat sampai mati, amin? Amin ya, taat sampai mati. Oke, Matius 6 ayat 7. Ya, bukan Filipi tadi Filipi 2 tadi tetap, saya minta ayat 6 dan 7-nya. Ya. Dia yang ada dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraannya dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia tidak mempertahankan, sebaliknya dia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Luar biasa enggak? Dia menjadi serupa dengan manusia. Terus untuk apa sih Tuhan menjadi serupa dengan manusia? Pernah enggak terpikir sama kita? Untuk apa Tuhan menjadi serupa dengan manusia ya? Mengapa dia gini ya? Jika Yesus adalah Elohim ya, dia tuh maha kuasa bukan? Ya, untuk apa sih dia menjadi seperti manusia? Mengapa dia tidak masukkan aja kita nih semua manusia ya, udah berdosa nih, masukin aja ke surga? Bukankah dia punya otoritas untuk itu? Punya enggak? Pernah enggak terpikir oleh kita? Kenapa ya Tuhan enggak masukin aja udah ke surga? Selesai. Gak usah kita ngadepin proses di dunia ini yang mengerikan ya, apalagi dengan masalah-masalah, wah serem dah kayaknya pokoknya. Nah kenapa sih, pernah gak kita renungkan ini? Kenapa dia gak masukin aja, selesai udah. Sebagai manusia udah masukin aja ke surga, udah ya.
Oke, kita lihat di sini, kita belajar sama-sama. Ya, bukankah Yesus punya otoritas itu? Ayat 7 kita lihat. Buat apa Yesus merendahkan diri jadi manusia dan mati buat dosa-dosa manusia? Buat apa? Ya kita sama-sama belajar di sini ya. Saya mau katakan, kenapa kita manusia di bumi ini ya, di dunia ini ya, kita mengalami begitu banyak proses, begitu banyak masalah. Walaupun saya pernah khotbahkan bahwa masalah bukan dari Tuhan, penyakit bukan dari Tuhan, semua yang buruk bukan dari Tuhan. Waktu itu saya kupas tentang kata Tuhan izinkan. Kalau yang masih ingat pasti tahu ya. Saya tidak setuju dengan kata Tuhan izinkan itu. Nah, jadi segini ya. Tuhan tidak mau lagi ya, dia melihat anak-anaknya jatuh. Waktu Adam pertama dia ciptakan dari debu dan tanah, dibentuk dijadikan terciptalah Adam ya. Lalu Lucifer juga diciptakannya tanpa proses. Dia jadikan Lucifer, jadikan malaikat, akhirnya memberontak. Tuhan tidak mau lagi gagal di dalam menciptakan. Dia harus menciptakan, dia mau memiliki manusia Elohim yang berkualitas. Ketika kita harus kembali ke surga, memenuhi sepertiga dari malaikat-malaikat yang jatuh, memenuhi surga itu, dia tidak mau lagi ada yang memberontak. Dan tidak akan lagi ada yang memberontak. Karena apa? Manusia Elohim yang di bumi ini sudah terproses. Adam tidak terproses, dia jadi langsung manusia dari debu tanah ya kan, dia ciptakan jadi terproses. Ya itu ya kita bahas ini. Nah, kalau kita mengerti ini kita akan ini. Saya juga nih harus dipahami. Tadi saya mau katakan di ayat 7 ya, buat apa sih Tuhan merendahkan jadi manusia dan mati buat dosa-dosa manusia? Harus kita pahami bahwa Elohim mempunyai dua sifat utama. Saya kecepatan enggak ya ngomongnya? Kecepatan ya? Ibu Yanti luar biasa nih Pak. Selalu yang mengingatkan saya, selalu yang pastor ini kurang ini. Pastor, enggak maksudnya gini, pastor baiknya begini enggak pastor. Makanya sekarang katanya Pak Petrus, saya khotbahnya udah luar biasa ya Pak. Haleluya. Ini berkat ibu ini loh. Yang selalu mengoreksi saya, mengoreksi yang membangun. Oke, sehati sepikir dengan Kristus. Oke, enggak mementingkan diri sendiri, enggak merasa enggak perlu sombong ya kan? Kita harus dikoreksi dan saya sebagai anak Kristus juga saya mau dikoreksi. Jadi kalau khotbah saya kurang, ibu kurang nih gini-gini, ayo koreksi supaya saya lebih maju. Oke, saya ini ya kita lihat ya bahwa Elohim mempunyai dua sifat utama. Yang satu, Elohim adalah Maha Adil, betul? Amin. Kita lihat di Yesaya 30 ayat 18. Betul enggak sih dia adil? Orang bilang cuma taunya dia adil aja Tuhan. Keadilannya seperti apa sih? Terus kasihnya seperti apa? Kita akan kupas ya. Yesaya 30 ayat 18. Oleh sebab itu Yahweh menunggu untuk memperlihatkan kemurahannya kepadamu. Dan karena itu dia ada di tempat tinggi untuk berbelas kasihan kepadamu. Ya, dia ada di tempat tinggi untuk berbelas kasihan kepadamu sebab Yahweh adalah Elohim yang apa? Maha adil. Berbahagialah semua orang yang menantikan dia. Berarti satu, dia maha adil. Elohim punya dua sifat dasar, walaupun banyak sifat yang lain, tapi dua sifat dasar. Dia maha adil dan maha kasih. Elohim maha kasih, yang kedua adalah Elohim maha kasih. Jadi bukan sekedar punya sifat kasih, tetapi Elohim itu kasih itu sendiri. 1 Korintus 13, ya bukan? Pada tahu dia pokoknya udah benar pintar jemaat di sini. Pokoknya hebat-hebat. Pokoknya pintar-pintar, bahkan lebih pintar dari saya. Saya kebetulannya dikasih kesempatan untuk di mimbar. Ya, nanti saudara-saudara di mimbar semua. Amin. Amin, kita saling memberkati. Oke, nah ada dua sifat dasarnya, satu sifat maha adil, pegang itu ya, satu maha adil dan maha kasih. Nah dengan dua sifat Elohim ini terjadi sebuah dilema dalam dirinya. Dalam diri Elohim dia dilema ya, ketika manusia jatuh dalam dosa. Mengapa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia punya sifat dasar maha adil dan maha kasih. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, nah ini yang menjadi dilema buat dia. Tuhan tidak menciptakan neraka untuk manusia. Tuhan menciptakan neraka untuk Lucifer dan kroni-kroninya. Dan Tuhan tidak mau manusia yang diciptakannya masuk neraka. Tidak ingin itu. Ya, manusia neraka diciptakan Elohim khusus untuk malaikat Lucifer.
Tidak terlintas sedikit pun dalam benak Elohim untuk menghukum manusia dalam neraka. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, mau tidak mau Elohim dihadapkan dalam dua sifatnya tadi. Baik maha adil maupun maha kasih, bukan? Nah gimana dong caranya nih? Menurut sifat adilnya Elohim harus menghukum manusia, bukan? Terus iblis bilang gini, kalau dia nggak hukum manusia ya, dia nggak hukum manusia. Iblis bilang gini sama Tuhan, ya Tuhan, manusia kan udah jatuh dalam dosa, ya kan harus dihukum dong, nggak adil dong kalau nggak dihukum. Nah ini dilema yang luar biasa, tetapi kita lihat, ini Yeshua HaMashiach ya, Tuhan kita tuh benar-benar kita harus bangga lu punya Yesus. Jangan pernah gantikan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach tuh dalam hidup kita, apapun yang terjadi. Kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita punya pengajaran yang luar biasa melalui Bible-nya. Itu dahsyat pokoknya. Gak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, tadi ya, ingat ya, secara sifat adilnya dia harus menghukum manusia, bukan? Ya, tapi dia harus menghapuskan dosa nih, segala dosa manusia. Nah, disinilah permasalahan yang terjadi. Jika Elohim berbuat menurut keadilannya, maka di satu sisi Elohim menghilangkan perasaan kasihnya. Ya kan? Kalau menuruti keadilannya, dia manusia harus dihukum, bukan? Karena maksudnya sudah berdosa. Tetapi kalau menurut sifat kasihnya, dia harus mengampuni, bukan? Nah dilema dong, dia harus lakukan apa ini? Di satu sisi dia harus mengampuni, satu sisi dia harus menghukum. Kalau dihukum kita bisa bilang, mana kasihnya Tuhan? Katanya Tuhan maaf mengampuni. Mana kasihnya? Kok kita harus dihukum? Nah ini yang menjadi dilema, ya. Elohim menurut menghilangkan sifat adilnya pada manusia ya. Ketika kasihnya kepada manusia, jika Elohim berbuat menurut kasihnya, maka di satu sisi Elohim menghilangkan sifat adilnya pada manusia. Lantas apa yang harus Elohim lakukan? Mengatasi dilema ini. Nah yuk kita lihat sama-sama, kita belajar sama-sama. Pegang ini ya. Dengan mempertimbangkan kasih dan keadilannya, Elohim mengambil sikap yang sangat ekstrim. Ya, dengan mempertimbangkan kasih dan keadilannya, Elohim mengambil sikap yang sangat ekstrim untuk menjalankan dua sifat ini. Karena kasihnya pada manusia, maka Elohim mengampuni manusia. Lantas bagaimana dengan keadilan? Bukankah harus ada yang dihukum atas kesalahan manusia itu sendiri? Ya kan? Atas manusia tentu saja Elohim itu adil, ya tidak membiarkan dosa manusia tidak terhukumkan. Lihat di sini ya. Maka dia, Yeshua HaMashiach, menggantikan dirinya menjadi terhukum. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Amin. Menurut keadilannya, oke, saya mengasihi, saya mengampuni. Tetapi keadilannya di mana Tuhan? Manusia sudah berdosa. Oke, saya genapi untuk menyatakan saya adil. Saya mati di kayu salib. Saya menjadi terhukum. Saya menanggung buat saudara dan saya. Sehingga genaplah dua sifat dasar Elohim itu. Dia maha apa satu? Maha adil dan dia maha kasih, tergenapilah itu. Betapa luar biasanya Elohim, betapa dahsyatnya dia. Akankah kita menghilangkan lagi? Akankah kita mau menjadi yang katanya orang itu? Betapa luar biasanya, tidak ada Tuhan di dalam agama manapun yang seperti Elohim kita. Dia genapi, dia mati di kayu salib, dia terkutuk untuk saudara dan saya. Luar biasa. Ketika saya merenungkan ini, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Dia genapi. Ini menjadi dilema yang sangat luar biasa dalam hidupnya dia. Dia harus adil, dia adalah kasih itu sendiri. Dia genapi. Dan apa tugas kita? Untuk setelah kita dapatkan ini, mereka juga tidak akan pernah menjual keselamatan mereka hanya karena apapun. Itu yang saya minta kepada mereka. Jangan pernah gantikan Yesus Kristus dengan apapun.
Ketika di Taman Getsemani, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa dia berteriak seperti itu? 3 di dalam 1, dia merasa ditinggalkan. Dia tidak pernah sesakit itu, dia tidak pernah sesedih itu ketika dia harus ditinggalkan. Tapi dia lakukan itu buat saudara dan saya. Mari saudara-saudara, ketika saudara-saudara pulang ke rumah, sampaikan ini kepada anak, kepada saudara-saudara, kepada siapapun. Sehingga kita tetap berpegang teguh kepada keselamatan itu. Jangan tukarkan apapun. Keselamatan itu oleh karena apapun. Jangan jual hak kesulungan hanya semangkuk kacang merah. Tetap berpegang teguh kepada Kristus. Ya Ramasya, ya Ramasya. Ya Ramasya, ya Ramasya. Telah kulihat Yes, Lord. bukti kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau menderita. Kami telah melihat bukti kasih-Mu kepada kami. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu mahal Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Firman-Mu sudah selesai hamba sampaikan Bapa. Biarlah Engkau melaksanakan apa yang Kau firmankan. Terima kasih Bapa atas apa yang Tuhan lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan Masiah. Engkau yang maha adil, yang Engkau kasih itu sendiri. Ketika Engkau menghadapi dilema yang begitu besar, Engkau gantikan diri-Mu buat kami Tuhan. Ya Ramas, ya Ramas. Mari saudara-saudara, taruh tangan kita di dada. Saya mau berdoa, biarlah ketika yang mulai suam-suam kuku, yang mulai tidak lagi punya kegairahan dengan Tuhan,
yang tidak lagi punya kehausan dengan Tuhan, taruh tangan saudara-saudara di dada. Ketika kebenaran firman-Nya disampaikan, biarlah kita bangkit hari-hari ini. Kita renungkan betapa luar biasanya kita punya Elohim yang dahsyat. Kita punya Elohim yang luar biasa, yang tidak pernah ada di agama manapun. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas segala yang Tuhan lakukan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami di bumi ini, kami dapat mengaplikasikan, kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan buat kami. Sehingga pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia buat kami Tuhan. Sehingga apa yang Kau lakukan, Kau mengosongkan diri-Mu, taat sampai mati, itu tidak menjadi sia-sia dalam hidup kami Bapa. Biarlah untuk kami pun semua taat sampai mati kepada Engkau di dalam nama Yesus HaMasyiach. Bapak, aku nyatakan termeterai setiap jemaat-jemaat di tempat ini, siapapun mereka, untuk taat sampai mati. Termeterai mereka menjadi anak-anak Elohim yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus HaMasyiach. Dan aku nyatakan dengan otoritas dan kuasa yang ada padaku, di dalam nama Yesus HaMasyiach, bangkit setiap mereka Tuhan. Yang hari-hari ini mulai suam-suam kuku, yang hari-hari ini tidak lagi memiliki kehausan akan Tuhan. Untuk mereka tidak goyah, mereka tetap kuat di dalam Engkau, di dalam nama Yesus HaMasyiach. Bangkit dan bangkit mereka Bapa, di dalam nama Yesus HaMasyiach. Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus HaMasyiach, pada setiap kami. Terus Tuhan merenungkan karya salib-Mu di dalam setiap ketika kami lemah. Ketika kami tergoncangkan, ketika masalah melanda hidup kami, ketika kami dalam tekanan, di dalam himpitan, di dalam desakan apapun, karya salib-Mu sempurna buat kami. Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus HaMasyiach. Diberkati setiap jemaat di tempat ini, di dalam nama Yesus HaMasyiach. Termeterai dengan darah anak domba Yesus HaMasyiach yang diberkati dan percaya bersama-sama dengan katakan amin. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari lambaikan tanganmu bagi Yesus. Oh, sungguh ajaib Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Kami lambaikan tangan kami bagi-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Yesus, Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Yesus Tuhan, tercurah untuk menebus hidupku. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan serahkan. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan silakan duduk jemaat Tuhan. Serapa banyak jemaat Tuhan diberkati hari ini, lambaikan tangannya. Semua diberkati, antusias angkat tangannya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Tadi saya ngobrol-ngobrol ke Ibu Yanti, pembicara itu kayak masih anak SMA ya, saya bilang. Iya toh? Udah punya cucu loh saudara. Anaknya ada di sini, putrinya. Coba putrinya bangkit berdiri. Nah ini putrinya. Kalau sejerik itu kayak kakak beradik ya. Cucunya yang itu ya. Wah.
Di dalam Tuhan Yesus selalu ada terpancar kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, jadi kalau mau awet muda, ya sukacita dalam Yesus lah. Contohnya pembicara tadi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Semua tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang. Come on, lebih dahsyat lagi tepuk tangannya bagi Tuhan. Yeah, yeah. Mari jemaat Tuhan katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Semua kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Ho, ho. Mari ikutin yang di depan semuanya. Ho, ho, ho. Semua. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho. Lebih dahsyat lagi. Ho, ho, ho. Yeah. Ho, ho, ho. Jemaat Tuhan sendiri. Kasih setia-Mu Tuhan. Come on, come on. Lebih keras lagi suaranya. Yes. Selalu berkewajiban semua, tak berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sorakan haleluya. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dan berkat dari Bapa Yahweh, penuh kasih karunia dari Yesus HaMasih, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya.
Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah studimu, usahamu, pekerjaanmu, dan semua yang kau lakukan yang baik dan benar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat yang kita terima dari Bapa yang, mari kita yang sudah menerima berkat dari Bapa yang, sama-sama kita berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati.